Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Video kali ini saya mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh tentang Sumbawa Science Technopark atau STP. Lokasinya ada di Dusun Batu Alang, Desa Leseng, Kecamatan Moyohulu, Kabupaten Sumbawa, NTB. Lokasinya persis berdampingan dengan kampus Universitas Teknologi Sumbawa atau UTS. Sekilas perjalanannya diusulkan oleh Dr. Zulkifli Mansyah saat itu yang menjabat sebagai Rektor UTS yang kini sebagai Gubernur NTB. Kemudian penandatanganan MOU oleh Bupati Sumbawa yang masih dijabat oleh Jamaluddin Malik saat itu pada April 2015. Selanjutnya dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri PPN dan Kepala Bappenas Andrinov Caniago pada tanggal 9 Mei 2015. Kemudian pada awal Maret 2017 diresmikan oleh Menristek yang diwakili oleh Sekjen Kemenristek saat itu adalah Profesor Ainun Naim dan Dirjen Kelembagaan Dikti Dr. Insinyur Pardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya saat ini mempunyai kesempatan yang sungguh luar biasa. Saya berkesempatan bersama Bapak Dr. Arif Budi Witarto, BMMN. Beliau ini seorang dokter lulusan Jepang. Nah, menggawangi Sumbawa Science Technopark, Pak ya, Sumbawa Science Technopark, Sumbawa STP. Nah, ini yang akan kita ingin kenal lebih jauh. Makhluk apa sih STP ini? Kita sering mendengar di media cetak maupun online, televisi mungkin tentang yang namanya STP. Sebenarnya STP itu apa sih? STP Science Technopark ini program pemerintah pusat. Ketika Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala 2014 terpilih sebagai bagian dari janji nawacita. Dari 9 janji itu ini yang ke-6 untuk membangun fasilitas di daerah dengan peralatan terkini untuk pengembangan ekonomi Indonesia dari pinggiran. Jadi dari situ sudah terbaca, kemudian Bappenas menerjemahkan bahwa daerah itu harus punya fasilitas untuk pengembangan UMKM, tapi yang berbasis teknologi. Jadi makanya programnya itu berupa bantuan bangunan dan peralatan yang diperlukan untuk kegiatan UMKM itu. Yes. Jadi sekali lagi ini pengembangan bantuannya berupa fasilitas baik itu bangunan maupun peralatan yang digunakan supaya bisa muncul UMKM berbasis teknologi atau perusahaan startup lah. Sehingga pengelola STP itu KPI-nya atau penilaiannya itu berdasarkan berapa perusahaan yang sudah dihasilkan per tahun. Bahwa perusahaan itu nantinya belum berhasil nggak masalah, karena perusahaan startup itu memang keberhasilannya tidak terlalu besar. Tapi kenapa startup ini menjadi menarik? Karena ini eranya era disrupsi. Satu perusahaan berbasis teknologi itu bisa menguasai pasar dalam waktu cepat. Dengan contoh ada Facebook, ada Google dan sebagainya gitu. Kalau di Indonesia ada Bukalapak dan lain-lain. Jadi memang itu udah trennya di dunia. Sekarang pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan ya atau inovasi itu bukan perusahaan besar, tapi perusahaan kecil-kecil kayak gitu. Tugas pengelola Technopark itu kita bukan lembaga penelitian Pak, bukan melakukan penelitian atau bukan, kita memfasilitasi munculnya perusahaan-perusahaan startup itu. Oke. Nah, jadi fasilitas yang ada di sini prinsipnya adalah fasilitas bersama, common facility. Artinya siapapun bisa pakai. Siapapun bisa pakai. Tapi dalam konteks inovasi, Ya. memang bukan pendidikan. Jadi bukan untuk praktikum seperti itu, tapi untuk inovasi. Jadi dia bikin produk, dia berusaha menjualnya, kayak gitu. Jadi kegiatan inovasi. Jadi dia tercatat nanti sebagai nama istilahnya tenan, tenan.
perusahaan startup itu. Kalau bisa dia punya badan hukum, soalnya syarat untuk berkembang dia harus bisa masuk ke lembaga keuangan. Karena kita juga tidak diberi modal uang untuk dana itu, enggak, harus cari sendiri. Ya, salah satu sumber dana kan dari perbankan. Syaratnya kan dia harus berbadan hukum, makanya di sini ada PT, ada CV dan sebagainya. Itu awalnya rencana pemerintah membangun 100. Jadi tapi kan ini karena khusus ya, pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan ini kan nggak semua daerah bisa siap, jadi tidak seperti di drop siapa 100 kabupaten kota, enggak. Jadi siapa yang punya proposal dinilai, kemudian dinilai layak, lalu bisa dikembangkan di sana. Jadi inisiatornya memang Dr. Zul sebagai rektor UTS pertama waktu itu 2013-2015. Beliau yang mengajukan proposal, saya ikut membantu dan sebagainya. Tapi programnya mulai 2015. Jadi 2015 kan saya menggantikan beliau sebagai rektor kedua UTS. Terus waktu itu masih saya rangkap, saya rektor juga, saya sebagai penanggung jawab pengembangan STP. Tapi 2016 setelah program mulai jalan, mulai dananya turun dan sebagainya, saya harus fokus ya, sehingga saya berhenti sebagai rektor itu, fokus di Teknopark ini. Nah, STP itu sejauh ini ada 3 tipe. Ini mungkin perlu saya jelasin. Yang satu itu STP yang berbasis perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi negeri ya. Contohnya ada UI, IPB, ITB, Unpad, ITS, UGM, Undip ya. Jadi negeri semuanya. Kemudian ada yang berbasis Pemda. Nah, jadi ada Kota Cimahi, ada Pemprov Sumatera Selatan, Kabupaten Kaur, Bengkulu, macam-macam tersebar. Kemudian yang ketiga ini yang Banyumulak ya masuk. Banyumulak ya, termasuk provinsi NTB. Ya, punya provinsi NTB. Masuk tipe, maksud saya masuk tipe Pemda ya. Tipe Pemda. Ya. Terus tipe yang ketiga? Tipe ketiga ini yang punya swasta. Swasta itu bisa swasta murni, bisa BUMN. Jadi yang contohnya swasta murni itu tidak banyak. Itu misalnya yang di Cikarang, itu ada kawasan industri. Dia bikin Teknopark sendiri, awalnya untuk melayani perusahaan yang ada di kawasan industrinya. Terus yang lebih banyak itu yang punya BUMN. Jadi misalnya Puslit Koka, kopi dan kakao di Jember, itu kan punya BUMN. Terus ada Pusat Kelapa Sawit PPKS di Medan. Nah, itu juga BUMN. Di Sumbawa ini termasuk yang unik, Pak. Karena tipe Pemda tapi bisa dikelola secara profesional mandiri. Jadi kami sejak dari awal saya diberikan amanat pertama SK dari yayasan seperti Pak Fajar sampaikan, itu tidak dibiayai sama yayasan. Jadi terus sama Pemda juga tidak dibiayai. Jadi memang harus mencari dana sendiri. Itu memang pelajaran inovasinya kayak gitu. Makanya kemudian 2017 kita membuat S2 manajemen inovasi. Ya, tapi karena ini pendidikan ya harus menginduk ke UTS. Tapi secara formal waktu itu pengusulan, pembuatan proposal dan sebagainya kami sendiri di sini. Jadi inovasi ini kan satu hal yang baru ya, Pak. Jadi gimana seseorang itu bisa mandiri, tidak bergantung pada bantuan. Jadi bantuan pemerintah itu dalam program STP itu hanya sekali aja. Misalnya kita punya workshop mesin, peralatannya di sana paling mahal, hampir 7 miliar total. Itu nggak boleh hanya dipakai rusak terus berhenti kayak gitu, nggak bisa. Jadi perusahaan tenan memakai alat itu punya penghasilan, nah itu harus dipotong untuk namanya depresiasi mesin. Mesin itu kan pasti rusak ya Pak, kayak mobil misalnya 5 tahun, berarti selama 5 tahun kita harus nabung, nanti 5 tahun lagi beli mobil baru. Nah mesin itu kayak gitu juga. Jadi sekarang kita berusaha keras, dapat proyek-proyek tadi perusahaan tenan, disisihkan, nanti 5 tahun lagi mesinnya kita sampaikan secara jujur. Jadi setelah kita menjalani di sini, memang
kekurangan kita ini SDM. Jadi tidak semua SDM itu siap untuk menjalani karir menjadi pengusaha, apalagi pengusaha teknologi ya. Kalau jualan minuman dan sebagainya di luar juga ada. Nah, tapi kan itu nggak usah STP juga bisa. Nah, kan yang kita inginkan kayak gitu. Nah, jadi alhamdulillah sejak 2017 setelah 2 tahun berjalan itu Pemda mulai memahami juga konsep ini karena ikut pelatihan juga. Lalu kita sama-sama bikin seleksi untuk tenannya, seleksi tenan. Jadi itu sudah berjalan sampai sekarang 3 tahun. Nah, setiap tahun kita danai tiga pemenang. Nah, itu evaluasi dari sana seperti tadi, kebanyakan pemenang ini ada orang umum, ada mahasiswa, ada dosen. Itu hanya tertarik untuk mendapatkan dana. Tapi begitu produk jadi, setelah itu mereka ada program lain, daftar lagi yang lain. Jadi nggak fokus. Kalau bisnis kan harus fokus ya. Seperti Pak Fajar itu sebagai wartawan fokus di situ. Tidak seperti kamu setahun dapat sekian M, berikutnya sekian, enggak juga. Jadi dia sifatnya kompetisi. Jadi saya sebagai direktur mengajukan tahun depan saya mau pengen gedung sama alat ini. Sama dia dievaluasi dulu. Oh ini nggak layak, ini nggak usah kamu. Jadi terus jadi kita harus menunjukkan hasil. Nah jadi kadang ada juga perusahaan yang saya istilahkan top down. Jadi kita siapkan. Yang seleksi tadi saya istilahkan bottom up. Jadi siapapun boleh berhasil, ayo berkembang. Tapi kita siapin juga yang top down. Kita siapin. Teknologinya saya cari dari luar. Kemudian kita bangun di sini, baru saya nyiapin SDM-nya. Jadi kalau nggak gitu nanti setiap tahun kita nggak ada perusahaannya. Kalau kayak gitu dianggap STP ini nggak jalan ya. Kalau aset maksudnya Yang ada di sini misalnya menggunakan workshop mesin, kita nggak cuma sekedar ngelas, bikin tralis, bikin apa, itu kan teknologi juga, tapi siapapun bisa. Nah sekarang kita bikinnya mesin. Nah kalau mesin komponennya udah banyak kan, nah, teknologinya ada, kualitasnya harus dijaga, ada SNI-nya. Kalau tralis kan nggak ada SNI-nya. Nah ini mesin itu misalnya. Terus kita ada greenhouse. Nah sekarang ada kita sedang membantu tenan kita itu untuk bikin sayuran-sayuran yang lebih sehat, lebih bersih, kadar gizinya terukur karena dibudidayakan di dalam greenhouse. Jadi tidak hanya dengan hidroponik, kita mengembangkan budidaya tanpa tanah. Jadi hanya menggunakan kokopik. Nah, makanannya kita teteskan, jadi drip irigasi. Yang kita coba sekarang melon. Jadi melonnya ini bisa manis banget karena gizinya diatur. Nah, tinggal nanti PR-nya gimana bisa menjual melon itu dengan harga yang terbeli dan masyarakat mau. Kan ada segmen STP. Jadi Teknopark ini ada untuk masyarakat ya. Seperti cita-citanya Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala waktu itu, mengembangkan ekonomi Indonesia dari pinggiran. Jadi tugas kita menghasilkan perusahaan-perusahaan startup. COVID ini salah satu bentuk konkret, mulai dari awal saya penelitian, terus sekarang menjadi rujukan, terus menuju ke inovasi bisnisnya supaya bisa berkelanjutan. Sekarang kan masih dibantu pemerintah nih reagennya, alatnya dan sebagainya. Tapi ke depan ya harus mandiri. Nah, pada prinsipnya semua fasilitas di sini bisa dipakai masyarakat, jadi sangat welcome. Orang kalau punya ide bisnis atau apa, silakan datang ke sini kapan saja. Ya, kalau bisa janjian supaya nanti kita diskusi. Nah, nanti tugas kita membantu tadi. Kalau nggak punya teknologi kita carikan, kalau nggak ada dana kita sama-sama cari, kan gitu. Tapi yang penting orang ini memang mau berbisnis. Nah, bisnis. Demikianlah saudara-saudara sekalian sekilas tentang Sumbawa Teknopark. Saksikan video saya selanjutnya bagian kedua tentang STP yang menjadi satu-satunya lembaga non-rumah sakit yang menjadi penguji swab virus corona. Nah, hebat kan? Kok bisa? Untuk mendapatkan jawabannya, jangan lupa subscribe, like, dan komentar Anda untuk mendukung channel ini.